Setelah dibuka dia dapat banyak uang. Iya, dikasih. Setelah itu dia mencari ayahnya untuk mengantarkannya ke pasar. Dia naik apa ke pasar? Naik motor sama bapaknya. Setelah dia naik motor, dia kembali ke tukang ikannya. Dia menanyakan berapa harga ikan itu. Ternyata harganya 10.000. Ayahnya bertanya, apakah kamu yakin ingin membeli ikan itu? Yakin. Ya sudah, mama membayar ke abang ikannya. Sampai di rumah, ibunya menyuruh memasukkan ikan ke dalam toples. Tetapi Rama tidak mau, dia maunya ikannya di dalam plastik. Dia memperlihatkan ke teman-temannya. Teman-temannya ada berapa kak itu? 4 ya. Terus teman-temannya melihat dia mau pada ngasih makan. Tapi kata Rama jangan banyak-banyak ya kasih makannya. Ternyata setelah ditinggal lama, ikannya pecah plastiknya. Makanannya berhamburan ke lantai. Rama sedih, dia ngadu kepada bapaknya. Bapaknya pun memberitahu agar tidak marah, karena itu masalah yang bisa diselesaikan dengan mengambil air yang baru dan memasukkan ikannya kembali. Rama pun mengambil toples yang sudah dikeluarkan ibunya tadi, lalu ikannya dipindahkan ke toples, dan Rama teman-temannya pun meminta maaf karena telah membuat plastik ikannya pecah dan makanannya berhamburan. Lalu mereka bekerjasama untuk membersihkan lantai yang mau dikeluarkan. Setelah itu di dalam toples ikannya sudah dikasih makan dan air. Ikannya pun ditaruh dan Rama dan teman-teman kembali bermain. Sekian pojok membaca dari Ega dan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sopan. Nabil, Dika, dan Hanifah sedang kerja kelompok di rumah Lubi. Tiba-tiba, "Hei Lubi, buka pintunya, dong. Aku datang nih," teriak Fahmi dari luar rumah. "Wah, Fahmi gak sopan, bukannya mengucapkan salam dulu," kata Nabil kesal. "Mungkin Fahmi lupa," kata Lubi nih, Dek. Namun, Fahmi masuk begitu saja ke rumah Lubi. "Loh, kok sepatu kamu gak dilepas dulu, Fahmi?" kata Dika. "Biarin ah, Lubi juga gak marah kok," kata Fahmi begitu. "Fahmi gak boleh begitu," kata Hanifah. Lubi hanya melihat Fahmi sambil geleng-geleng kepala. "Assalamualaikum teman-teman, kalian gak boleh bersikap seperti Fahmi ya, itu gak baik. Nah, menurutmu bagaimana sebaiknya sikap Fahmi? Kalau belum menemukan jawabannya, yuk kita belajar sopan dari kisah Rasulullah SAW. Suatu siang, Rasulullah dan para sahabat selesai sholat zuhur. Tiba-tiba, seorang dari suku Baduy masuk masjid tanpa permisi. "Mana Muhammad? Aku mencari Muhammad," teriak orang Baduy itu masih di atas untanya. Para sahabat kesal melihat kelakuan orang Baduy itu. Malah Umar bin Khattab langsung berdiri. Dia tidak suka kalau Rasulullah diperlakukan tidak sopan. Ini Bunda mau ceritain Dedek tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad lahir di Makkah dari seorang ibu yang bernama Aminah. Ibunya Dedek namanya siapa? Bunda siapa? Oh iya. Ayahnya bernama Abdullah. Ayah Dedek namanya siapa? Diki siapa? Abdullah telah meninggal dunia. Kelahiran Muhammad dibarengi dengan peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha dan pasukan gajah. Gajah gede apa kecil, Dek? Gede.
Masih sih, kami mau menjadi orang yang amanah kak, kata adiknya ya dek. Ini adiknya, terus alhamdulillah ini kata Pak Hafiz. Terus tidak ada iman bagi yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama bagi yang tidak bisa dipegang janji. Mana sifat fatonah di bagian apple nih dek. Dong, ambil bolanya kembali. Oh, aku tidak mau main bola dengan kakak Aru lagi. Aku mau main pasir dengan Kima aja. Tolong buatkan menaranya kak. Ibu tahu Arif anak yang pintar dan pasti bisa mandi sendiri. Mendengar kata-kata ibu, Kalau kamu cita-cita menjadi dokter, kamu harus rajin belajar. Pertama, waktu telah melakukan perjalanan zaman di Manchester. Dalam petualangan kali ini, mesin waktu kembali ke 72 juta. sudah berhasil. Lalu, aku terkejut. Hah, ternyata banyak teman-teman aku di rumah. Kecil, selalu mengajak ikan-ikan yang lebih besar, lalu selalu sabar. Dia tidak peduli cemoohan. Mas, hari ini minta cita-cita kita apa? Mana? Lupa. Semangat anak beda. Seperti itu, seluruh penghuni hutan sangat berjalan meninggalkan hutan tempat tinggalnya. Karena hutan yang menjadi tempat tinggal mereka telah rata dengan tanah. Mereka semua berencana pindah ke hutan seberang melalui kehidupan baru. Pemimpin rombongan mengingatkan, kita harus tiba di hutan sebelum petang. Ingat, jangan sampai kalian terpisah. Terpisah siapa sih? Yang bincang-bincang itu, jadi harus bersama-sama. Tapi sayang, dalam rombongan tersebut ada seekor gajah yang sedang mengandung. Dan si anak gajah tersebut mengkhawatirkan ibunya. Apakah ibu baik-baik saja? Jangan khawatir sayang, ibu akan baik-baik saja. Jawab ibunya langsung tandanya. Bu, jika kita nanti boleh aku menjadi anak Dani? Makanya Dani. Terus sayang, jawab ibu. Perjalanan terpaksa terhenti dan rombongan pun mulai cemas sebab sebentar lagi senja akan datang. Karena hari sebelum senja, Pak Bedak si ketua rombongan memberikan usul. Gajah, maafkan kami harus meninggalkanmu. Ujungnya ditinggalkan kami. Dani, ayo berdiri, kamu pasti bisa, kata Dani semangat pada ibunya. Adiknya masih lemah atau berbeza. Ya, buku apa deh? Oh, coba lihat. The giggling grapes. Grapes. What is grapes? Grape apa? Ah? Ah? Ini apa? Grape apa? Ah? Anggur. Okay, let's read. Grapes love to giggle. Ha ha ha. Hi hi hi. Everything is funny as can be. We're always happy because we're sweet. So try us out if you want a treat. We made a great snack. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Come on and grab a bunch today. Done. Finish. Yang pertama. Kita mau baca buku apa hari ini, Dek?
Ali bin Abi Thalib. Nih, Ali bin Abi Thalib adalah anak dari Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Ia merupakan sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Ali masuk Islam ketika masih anak-anak. Ia dikenal sebagai sosok yang pemalu, namun penuh keberanian dan ketangguhan di medan perang. Nih, di suatu malam yang sangat mencekam, tampak Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang kafir mengepung rumah Rasulullah. Mereka semua berdiri waspada dengan tangan memegang senjata, berjaga-jaga supaya Rasulullah tidak meninggalkan rumahnya. Berawal dari sebuah kabar tentang rencana kepergian Rasulullah meninggalkan Makkah untuk berhijrah. Orang-orang kafir pun berniat menangkap dan membunuh beliau malam itu juga. Malam ini kita akan selesaikan urusan kita dengan Muhammad. Bagaimanapun juga dia tidak boleh lolos. Benar, dia harus kita tangkap sebelum meninggalkan Makkah. Jadi dia mau ditangkap, Nabi Muhammadnya mau ditangkap. Terus Nabinya bilang, sementara itu di dalam rumah, Nabinya bilang, wahai Ali, tidurlah di tempat tidurku dengan memakai mantel ini. Jangan khawatir, Allah akan melindungimu dari gangguan mereka. Sama Nabi Muhammad, Alinya disuruh pakai mantelnya Nabi Muhammad buat selimut. Terus Ali menggantikan posisi Rasulullah nih. Saat itu adalah keputusan yang sangat berbahaya karena bisa saja orang-orang kafir tersebut. Azam, baca buku cerita sama Bunda yuk. Ayo. Azam ngambil ya, Bunda nanti ceritain ya. Iya. Azam ambil buku apa nih? Wow, Aku Sabar Mengantri. Dengerin ya, Bunda ceritain ya. Nih. Ayah mengajak Nabil dan Naura berenang. Ayo ya, Naura ingin cepat-cepat berenang, kata Naura. Terusnya, nih. Iya, sekarang kita beli tiket dulu ya, kata ayah. Ayah dan Nabil mengantri di loket. Naura tidak sabar, wajahnya terlihat kesal. Kelamaan, kata Naura. Naura berjalan cepat dan menerobos antrian. Nabil mengejar Naura. Naura, kita harus antri, kata Nabil. Kenapa harus antri? Tanya Naura. Supaya tertib, jawab Nabil. Dan tidak baik mendahului mereka yang datang lebih dulu. Naura pun ikut mengantri bersama ayah dan Nabil. Sama kucing. Iya, mampus saya. Kucing, kamu harus antri juga, kata Naura sambil menggendong kucing. Hihi, kucingnya emang ngerti ya kalau sudah antri ya. Yang tiketnya ada 1, 2, 3. Iya, terus nih. Ada 3. Iya, terus lihat, tiketnya sudah dapat, kata ayah sambil memegang tiket. Hore, ayo kita berenang. Yang ini mau tenggelam, yang ini udah tenggelam, yang loncat, yang ini ayahnya mati aman, yang ini dia cuma digini doang. Nih, terus Yang ini hampir mau jatuh. Nabil dan Naura pun melonjak kegirangan. Itulah hasil mengantri penuh kesabaran. Tuh harus Sabar. kalau ngantri harus Kalau kita mau bayar di swalayan, kita harus apa? Antri. Harus antri, harus apa? Antri. Harus sabar. Biar apa? Biar tertib dan tidak mendahului yang sudah duluan antri. Oke? Azam, kalau di mana-mana harus antri ya. Iya. Harus sabar. Oke? High five. Enggak, ada yang sama. Enggak. Iya ya Bu. Terus akhirnya Hanif dan ibunya mengunjungi rumah Beni. Beni senang Hanif main ke rumahnya.
Hanif juga senang bertemu Benny. Lalu apa nak? Lalu Benny bilang, maafin aku ya Hanif, katanya Benny. Terus kata Hanif, aku juga minta maaf ya Benny. Akhirnya Hanif dan Benny berbaikan dan nggak bermusuhan lagi ya nak. Mereka saling berpelukan. Lalu ibunya Benny juga memberikan cemilan untuk mereka bisa bercerita bersama-sama. Akhirnya mereka berkumpul lagi bersama-sama dan tidak bermusuh. Jadi kalau sama teman, kalau misalkan ada yang mau bermain yang beda, tetap tidak boleh bertengkar, harus berbaik dan tidak bermusuhan gitu. Gimana ceritanya? Sudah selesai. Jadi harus berbaikan. Bang, ini hari ini Bunda mau bacain abang nih cerita seri mengenal rukun Islam. Judulnya Menebar Manfaat dengan Zakat. Bang, kita mulai ya. Bang, Lebaran semakin dekat. Ayah mengajak Ali dan Hana untuk membayarkan zakat. Nah, ini ada dua anak. Dan ada dua anak nih bang, ini perempuan. Aku tahu ini cewek ini cowok. Iya, ini namanya Hana. Yang ini Ali. Ya, ini ayah nih. Ayahnya Ali sama Hana. Nah, terus ayah keluar dari gudang mengambil sekarung beras. Ia memanggulnya ke bagasi mobil. Nah, terus pas di perjalanan, Hana nanya sama ayahnya, Itu buat apaan? iya benar. Ya, itu buat apa? Kok banyak sekali berasnya? Untuk apa berasnya ya? Buat zakat. Iya benar, buat zakat bang. Terus katanya ayah, ini untuk zakat fitrah nak. Nanti beras yang terkumpul akan dibagikan kepada saudara-saudara kita yang miskin. Kata ayah tuh, jelasin ke Hana. Terus sesampainya di masjid, ayah menyerahkan beras zakat itu. Panitia zakat fitrah memberikan surat tanda terimanya. Nah, habis dari masjid mereka pergi tuh bang. Lalu ayah mengajak Ali dan Hana kembali ke mobil. Mobil melaju santai di atas jalan raya. Terus kata ayah, selanjutnya kita akan ke kantor las nak. Ayah akan membayarkan zakat mal. Tadi kan namanya zakat fitrah bang. Ini ada namanya zakat mal. Zakat fitrah itu zakat yang dibayarkan pada saat bulan puasa menjelang Idul Fitri. Kalau zakat mal itu zakat harta benda bang. Dibayarinya 1 tahun sekali juga sama. Tuh, di dalam harta kita itu ada haknya fakir miskin atau haknya orang yang tidak mampu. Terus kata ayah, zakat yang ayah bayarkan tadi adalah zakat menjelang Idul Fitri. Nah, yang ini zakat tahunan atas harta kita. Kata ayah, keluarga kita kan tergolong mampu, jadi kita wajib berzakat setiap tahun agar harta kita bersih. Kata ayah tuh. Terus kata Ali sama anak, kalau begitu kami akan rajin sedekah juga. Seru mereka bersamaan. Tapi habis kalau lagi punya rezeki, kita terus rajin sedekah ya, bagi sama fakir miskin. Nah, terus kata ayah, bagus sekali nak. Terus biasakan ya, semoga kalian bisa berzakat setelah besar nanti. Selesai deh bang ceritanya. Dimas mau dibacain buku yang mana? I want to have this book. Yang mana ya? Kan banyak nih ceritanya nih. Happy birthday! Happy birthday. Oh, oke, bisa. Ayo. Kita baca sama-sama ya. Happy birthday. At school this afternoon, we had a lovely birthday party for Luke and Sandra.
Grandmother was brought in some sugar pancakes, and we helped our teacher to set the table in the middle of our dining hall. The pancakes were delicious, and there were a lot of Wait, cake, fruits, jelly. fruits for sugar. Yes. Then we had to sing a special song for our new friend. You know it? Yeah, let's do it together. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, look at Sandra. Happy birthday to you. All had a lovely time, especially Sandra. Sandra ya. Hmm? Look. Oke. Udah ya, satu aja. Dadah. Goodbye. Madu Libby. Pada suatu hari, ada seekor lebah yang bernama Libby. Sang lebah bungsu enggan beranjak dari pintu sarang. Ia khawatir kehadirannya mengganggu kebahagiaan orang tua dan kakak-kakaknya, Lobo dan Lubu. Mereka akan selalu terdiam setiap Libby datang dan jarang tersenyum kepadanya, apalagi mau bermain dan mencari sari bunga bersama. Selama ini, mereka tidak suka kepada Libby karena warna tubuhnya sangat berbeda. Dia abu-abu, dia besar. Mereka memiliki bentuk tubuh dan warna yang berbeda. Teladan terbaik adalah teladan para nabi. Sekarang kita mau membaca buku cerita tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub mempunyai kekayaan yang melimpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekayaan berlimpah pada Nabi Ayub. Para utama tafsir dan sejarah menyebutkan bahwa Nabi Ayub SAW memiliki banyak harta dengan segala jenis dan macamnya, mulai dari anak yang banyak, binatang ternak dan peliharaan, hamba sahaya, serta tanah yang luas di wilayah Batsinah Iran. Bunda mau ceritain tentang si kura-kura dan kelinci malas. Suatu hari, seekor kura-kura bertemu dengan kelinci yang olok-olok dirinya. Kata si kura-kura, "Hei, kelinci, tiap hari kamu ada di sini. Wah, kamu bergerak begitu lambat, kamu tidak akan pergi jauh." Kata si kura-kura, Aku, kamu yang jalannya lambat," katanya gitu. "Aku akan pergi jauh," katanya. Kura-kura kecewa dengan kelakuan kelinci. Ia mengatakan, "Mari kita bertanding dengan melihat siapa yang lebih cepat." "Ayo, aku mau bertanding sama kamu. Kita lihat ya nanti," katanya. Kelinci tertawa dan berkata, "Kamu pasti bercanda, tapi baiklah, kita akan lihat siapa yang pertama dapat mencapai sisi lain bukit," katanya. Terus, "Oke, kita lihat ya," katanya. "Tapi aku rasa kamu yang kalah," kata si kura-kura gitu. Kelinci pun berlari meninggalkan kura-kura jauh di belakang. "Hei, kenapa kamu berlari?" katanya. Setelah beberapa saat, kelinci berhenti menunggu kura-kura menyusul, katanya gitu. Terus kata si kura-kura pakai bahasa Inggrisnya, "After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along," katanya. Dia menunggu dan menunggu sampai dia merasa mengantuk. "Mungkin saya tidur siang saja," pikirnya. "Hei, tunggu, saya tidak tidur," katanya gitu, kata si kura-kura. "Bahkan jika tidak menyusul saya dengan mudah bisa menangkan lomba ini. Lomba itu akan saya menangkan," katanya. "Itu sangat mudah," katanya, kata si kura-kura. Jadi ia berbaring di bawah pohon rindang dan memejamkan mata ketika kura-kura melewati kelinci tidur. Dia berjalan perlahan-lahan tapi pasti. So he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked on slowly but steadily. Pada saat kelinci terbangun, kura-kura sudah dekat dengan garis finish. Bye. Membaca dongeng tentang ayam jago baru, pengarangnya anonim. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika ayam jago terjaga dari tidurnya. Mantannya yang masih ngantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda berwarna kuning kemasan. Kata dia, "Itu pasti matahari." Maka walaupun dia masih ngantuk, dia melompat ke atas pagar. Bunyi kukuyuk. Hari sudah pagi, yang keras-keras. Induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini. Tiba-tiba terbang mereka seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. "Kamu siapa?" nanya burung hantu. Terus, Ayo, Syifa, Sabil. Ayo, Ayo, Syifa, Sabil. Sarapan dulu, sudah siap. Ayo makan dulu. Ucap Bunda. Yeay, kita mau sarapan. Kata Syifa dan Sabil gembira. Syifa dan Sabil, ayo ucapkan alhamdulillah, kata ayah. Terus, emang arti alhamdulillah itu apa sih, Bun? Kata Sabil, alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah. Kamu tidak tahu ya, kata Syifa. Alhamdulillah itu kalau puji bagi Allah, emang kamu nggak tahu ya? Syifa udah tahu. Udah tahu. Terus Syifa alhamdulillah itu adalah ungkapan rasa syukur umat Islam bila kita mendapatkan karunia. Bagia dengar sini. Nah, sebaiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Kata ayah menjelaskan. Terus ayah
Ibu, Syifa dan Sabil pun sarapan setelah makan. Ayah dan ibu mengucapkan alhamdulillah sudah kenyang. Dan Syifa dan Sabil juga ngikutin alhamdulillah. Sampai di sekolah Syifa mengucapkan alhamdulillah juga. Kok bilang alhamdulillah sampai di sekolah? Iya, Sabil kan tidak selamat sampai di sekolah. Jadi bilangnya alhamdulillah juga. Hai Syifa, hai Sabil. Kata teman-temannya nama temannya Maya, Hana dan Rashid. Mana Maya, Hana, Rashid. Ya, teman-teman mereka. Alhamdulillah, hai teman-teman. Kata Syifa tersenyum. Terus Sabil bingung lagi, dia garuk kepala. Kok kakak ngomong alhamdulillah lagi sih ketemu teman-teman? Nah, ucapkan alhamdulillah dong. Kan Sabil, ini kan kita senang bertemu dengan teman-teman. Sabil senang kan teman-teman? Senang. Makanya kita alhamdulillah. Pas jam istirahat ya. Pas jam istirahat belnya bunyi tring. Waktunya istirahat. Alhamdulillah, kata Sabil. Setelah Sabil lari-lari keluar kelas. Syifa tertawa melihatnya. Terus udah berbunyi waktu pulang. Oh iya, bapaknya kakinya satu. Syifa dan Sabil pulang sekolah berjalan kaki. Di perjalanan Sabil melihat seseorang. Buku cerita apa? Ya, ambil bukunya. Judulnya Noisy Bird. Artinya suara-suara hewan peliharaan. Tapi ini suaranya udah mati ya, Kak? Ya udah, kita baca bukunya aja ya. Aku ingin baca buku tentang planet. Oh iya, sini kita bacain. Yeay. Oh, apa nih judulnya ya? Aku belajar berpuasa. Pintar. Caca udah bisa puasa ya? Udah. Waktu itu ya? Iya. Yuk kita baca sama-sama. Apa ini? Di dunia ini banyak hal yang berbeda, Banyak hal yang berbeda. Kemudian, tetapi ada yang membuatnya sama. apakah itu? Nah, apa yang berbeda? Bunga ini berwarna-warni. Ada yang Putih, dan merah. ada yang Buku cerita judulnya adalah Aku Taat Aturan. Bisa baca kan Asa? Coba. Antre. Jadi buku ini bercerita tentang kita yang harus disiplin mengantri. Kalau misalnya beli makan, antri bayarnya. Kalau kita ke kasir, belanja antri. Atau kalau kita mau minjem mainan teman, ayun-ayunan, kan suka nungguin temennya main dulu tuh. Ya kita antri nungguin temennya selesai main baru gantian. Aku senang antri. Sudah lama perosotan di sekolah. Di sekolah cuti rusak. Hari ini Pak Jerry membawa perosotan baru. Tupi dan teman-teman tak sabar ini segera bermain. Ini pasukinya ini. Ini perosotan baru, ini guru. Perosotan sudah selesai dipasang. Ibu guru mempersilakan anak-anak bermain. Ayo, yang sudah menempelkan namanya boleh bermain. Boleh ditempelin nama-namanya terus boleh main. Asyik. Linci main duluan ya, Bu. Kaji. Ini namanya Linci karena dia sudah menempel namanya. Linci apa ini? Linci, Luto, sama siapa? Kaji. Jadi, awas, Linci mau meluncur katanya. Wow, Linci meluncur dari sana. Selanjutnya giliran si Luto. Ayo Luto, luruskan kedua kakimu. Kamu pasti bisa melakukannya.
anak yang lain sudah berdatangan. Mereka ingin segera bermain. Sabar ya anak-anak, nanti semuanya akan mendapat giliran. Pak Jerry memberikan arahan. Antrinya lama sekali. Ruby rubah mulai bosan. Ruby punya ide. Oh, dia senang. Tapi bosan juga ya ngantri lama. Syuk, Ruby menyerobot antrian ke depan. Dia menyerobot antrian ke depan. Pergi dari sini Ruby, ini tempatku. Putri merasa kesal. Sekarang aku yang paling depan. Ruby mendorong ke tidak. Ya ganteng dia nih. Mendorong-dorongan. Oh, semua anak dalam antrian terjatuh. Bagaimana ini? Maafkan aku teman-teman. Semua. Berry beruang segera mencegah. Ruby tunggu, lihat mereka sudah mendapat